Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman dimanapun kita berada, baik dalam rumah ibadah ini maupun di rumah ataupun dimanapun saudara ditempatkan. Kita akan mengikuti ibadah online ini. Kita rasakan bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Haleluya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dia mau hadir. Dia mau hadir di dalam rumah ibadah ini. Dia mau hadir di dalam rumah saudara. Dia mau hadir dimanapun saudara ditempatkan, dimana saudara boleh beribadah. Mari kita mau datang kepada Dia dengan takut dan gentar, dengan hati yang tersungkur di hadapan Dia, menaikkan pujian, menaikkan sembah kepada Allah kita yang begitu baik. Haleluya, haleluya. Naikkan, katakan haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang sudah menjadi manusia, Allah yang sudah mengingkari dirinya untuk sama menjadi dosa. Haleluya, haleluya. Supaya kami yang hidup dalam dosa boleh melihat terang yang ajaib karena pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Dari awal kita angkat pujian nih, penyembahan ini. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Kami datang dengan hati yang rendah. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi. Kami tak takut karena Engkau beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari angkat saudara, tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan nyanyikan haleluya. Takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Umat-Mu datang merendahkan diri, mengucap syukur buat apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami umat-umat tebusan-Mu Tuhan, masih diperkenankan untuk menyembah Engkau. Engkau yang telah menumpahkan darah-Mu di atas Golgota, mengingatkan kami bahwa pertolongan-Mu tak akan berhenti dalam hidup ini. Pertolongan-Mu Tuhan tak akan berlalu dalam hidup ini. Kesempatan yang baik ini ya Allah, kami datang kepadamu Tuhan. Umat-Mu, gereja-Mu ya Allah, menaikkan segala pujian, mengingat-ingat kembali buat kesembuhan yang Kau sudah berikan, buat keajaiban yang Kau sudah curahkan, bahkan mukjizat yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sehingga pada saat ini kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Di tengah pandemi, di dunia ini yang belum berakhir, kami rasakan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan Engkau hadir, menghibur kami, memberikan damai sejahtera buat hidup kami. Sehingga dunia tidak dapat mengalahkan kami. Karena Engkau di dalam hidup ini ya Bapa. Sebab itu mari Tuhan Yesus, urapi kami semua yang mau beribadah kepadamu. Ampuni segala dosa, kekurangan, kecongkakan kami, ketinggian hati kami di hadapan manusia maupun di hadapan Engkau. Ampuni ya Bapa, agar kami Tuhan boleh menerima berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih. Sekali lagi dimanapun kami berada, kami akan memuliakan Engkau, menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus, beracara memimpin jalannya ibadah online ini dari awal sampai dengan penghabisan. Nama Kristus Tuhan ditinggikan. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kami mempercayakan hamba-Mu ini Tuhan, pakai bibir lidahnya untuk memberikan berkat melalui firman-Mu. Kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah online ini dalam bentuk apapun, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari ruangan kami. Ya Roh Kudus, boleh melayang-layang dan memberkati kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah ini. Yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Sekali lagi, di tengah dunia ini yang belum berakhir dari pandemi, di mana virus yang sekarang saya dengar di berita lebih dahsyat dari yang pertama. Virus Delta ini lebih berbahaya dari yang pertama, lebih menular. Tapi kita percaya orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan boleh mendapat kekuatan baru untuk memuji dan memuliakan, memberitakan Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita angkat puji ini di hadapan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Amin. Haleluya. Yang dirahmati sorak Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia-Mu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi Mari bergoyang ke Tuhan. Mari memuji Dia. Haleluya. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tiada terukur,
tiada ternilai Tuhan. Kasih dunia sementara, kasih dunia hanya sebatas hembusan napas kami. Tapi kasih-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kadang merasa sendiri dalam hidup ini. Kami merasa tak ada yang menolong kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau diyakinkan oleh firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau peduli, Engkau mengerti, bahkan Engkau mengasihi kehidupan kami. Jemaat sekalian, melalui pujian ini menjadi pengakuan iman kita. Allah sangat peduli dalam hidup ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin, kami percaya Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. ya Engkau tak pernah berdusta, Allahku. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Terima kasih. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti,
pemberitaan firman Tuhan dengan penyembahan yang kudus. Haleluya. Mari hadir Tuhan Yesus. Mari berbicara buat kami Tuhan. Haleluya. Mari kami yang haus Kau segarkan ya Bapa. Haleluya. Ya mengerti, ya peduli. Imbas lanjut saya serahkan pada hambanya. Persoalan yang sedang Jadi dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan namamu. Sungguh Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa. Sungguh kesempatan istimewa. Kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Urapi Tuhan setiap firman yang dibagikan ya Bapa. Tuhan, kami tidak sempurna, tetapi Roh Kudus biarlah Engkau menguatkan dan Engkau mengajar kami ya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom, puji syukur saudara-saudara yang ada di rumah, tapi saya dan teman-teman ada di gereja. Sungguh merupakan suatu kesempatan yang indah kalau kita hari ini bisa bersama-sama bersekutu ya. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tetapi kami semuanya ada di gereja, tapi tak mengurangi semangat kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar suatu hal yang baru, suatu hal yang memberi kekuatan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan, tema kabar baik yang kami akan sampaikan pada hari ini dengan judul kekuatan di masa ketidakpastian. Kenapa saat-saat ini kita memasuki masa-masa ketidakpastian ya? Karena itu yang saya rasakan, yang kami rasakan sendiri ketika kami ada di masa pandemi ini, mulai dari perjalanan luar kota sampai sampai hari ini, bahkan rencana pulang kembali ke kota tujuan itu juga masih tidak pasti. Jadi Tuhan ingatkan kami pada saat pagi hari ini bahwa seperti tema di belakang gereja saat ini adalah tenanglah ya. Aku ini, Tuhan ini, jangan takut. Mari Bapak Ibu, tema hari ini adalah kekuatan di masa ketidakpastian. Kita akan belajar hari ini dengan kisah dari bangsa Israel yang mengalami kesulitan saat mereka dibuang di masa Raja Hosea. Mari Bapak Ibu kita baca kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Latar belakang kenapa dari kisah bangsa Israel yang dibuang ini, kita juga turut merasakan ada ketidakpastian di dalam bangsa Israel ini. Kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya, tetapi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia.
dan Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Kalau kita baca di ayat ke-6, langsung kita baca di ayat ke-6, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Dia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Jadi Raja Hosea yang menjadi kepala di bangsa Israel saat itu, dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya ketika dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menghukum bangsa Israel dan bangsa Asyur menguasai Israel dan membuang seluruh rakyat Israel, dibuang ke negeri Asyur. Dan di dalam masa pembuangan itu, saudara-saudara, apa yang kita dapat rasakan ketika kita di posisi orang Israel tersebut? Kita akan keluar dari zona nyaman. Kita akan pindah dari rumah kita yang tadinya nyaman, tahu-taunya dibuang ke kota lain. Kita berada di dalam masa-masa penindasan, ketidakbebasan, ketakutan. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 23, ini adalah keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Raja Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Apa yang membuat akhirnya mereka mengalami hal ini? Ayat 11, di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ayat ke-12, mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu, tetapi mereka melawan Tuhan. Dan selanjutnya ayat 23, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan, dan demikianlah sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kira-kira perasaan bangsa Israel itu pun ketika kita kondisikan pada saat pandemi itu, pada saat pandemi saat ini itu juga kita alami. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian, jemaat di tempat ini juga yang sudah merasakan ketidakpastian, mungkin juga ditinggalkan oleh saudara-saudara yang terkasih karena sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, atau juga gaji dipotong, banyak hal juga ketakutan, hidup tidak bebas, ya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, ini hal yang sederhana. Contoh dulu ketika kita naik bis, kendaraan umum, angkot, pesawat, kalau ada orang yang bersin, acih gitu ya, pasti kita acuh, cuek. Kadang kita tutup hidung aja sudah cukup gitu ya. Tapi zaman pandemi ini di area COVID, ketika kita ada batuk ataupun kita bersin, semua mata tertuju kepada kita. Ya, aduh, takut. Langsung spray datang, shush gitu ya. Itu yang kita rasakan. Takut kena, takut sakit. Ya, jadi Bapak Ibu, terjadi ketidakamanan, ada ketakutan sendiri. Tapi Bapak Ibu, saat ini di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah ketakutan, ada janji Tuhan yang hidup. Ya, ada hal yang saya dapatkan, yang kita dapatkan, yang dapat kita renungkan, yang dapat kita pelajari saat ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di Yesaya 40 dikatakan. Di Yesaya 40 kalau kita baca judul perikopnya, yaitu keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Bangsa Israel yang tadinya dibuang, ternyata mendapatkan berita kelepasan. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu.
ketika kita datang kepada Tuhan, yang pertama kita fokus kepada kebesaran Tuhan. Jangan fokus kepada hal-hal yang yang negatif. Sudah cukup banyak hal-hal negatif dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, janji keselamatan, kita akan merasa aman dan tenang. Kita baca di Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia, yaitu Tuhan, Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ketika kita mengalami kebimbangan, ketika kita mengalami hal-hal yang di luar dari jangkauan kemampuan kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Arahkan hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 26 ini, Bapak Ibu boleh catat di rumah, saudara-saudari bisa hafalkan juga. Ketika kita takut, kita fokus dan arahkan tujuan hidup kita ini. Arahkan hidup kita ini kepada kebesaran-kebesaran Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Kuat. Selain fokus kepada kebesaran Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, milikilah iman yang dalam kepada Tuhan. Milikilah iman yang menyelamatkan. Di tengah segala keadaan atau kondisi yang kita alami, marilah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk kita bisa masuk surga. Pegang Tuhan bukan saja di masa sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga di masa suka. Jangan lupa kepada Tuhan. Mungkin satu pintu tertutup buat kita, tetapi Tuhan akan membuka pintu yang lainnya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena Ia selalu menyediakan solusi. Di ayat Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya Tuhan. Pikiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh otak kita yang kecil. Tuhan begitu luas dan luar biasa. Mungkin yang kita alami, mungkin tidak terjangkau oleh pikiran kita. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begitu? Kenapa saya hilang pekerjaan? Kenapa saya banyak hal? Kenapa saya harus dibuang? Tapi saudara sekalian, segala sesuatu itu mengajar kepada kita supaya kita lebih dekat pada Tuhan. Tidak terduga pengertiannya. Pandang Tuhan, pandang langit, pandang kebesarannya. Dan ketahuilah bahwa pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terduga pengertiannya. Dan saudara, supaya kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yang tidak mudah diombang-ambingkan, satu hal yang perlu kita kerjakan, yaitu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita lihat di Yesaya 40 ayat 31, dikatakan, ayat 29 sampai 31. Dia, yaitu Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Jadi bagian kita saudara-saudara sekalian, bukan hanya diam, bukan hanya percaya, bukan hanya fokus kepada Tuhan. Itu boleh saudara, itu kita akan mendapat kekuatan ketika kita fokus kepada Tuhan. Tetapi bagian kita adalah untuk mendapatkan iman yang teguh, kita harus nantikan Tuhan. Setiap hari usahakan, dalam setiap detik kita puji dan sembah Tuhan. Dalam setiap aktivitas kita, apapun juga, bina hubungan dengan Tuhan. Itulah salah satu yang terpenting dalam hidup kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saudara, sekali lagi yang terakhir,
untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan di masa ketidakpastian ini. Fokus kepada kebesaran Tuhan, memiliki iman yang teguh, dan nantikanlah Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan. Dan juga kita harus juga memiliki iman yang menyelamatkan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Contohnya kisah bangsa Israel yang dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir saat itu. Lalu mereka berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Tuhan tolong, dan Tuhan mengutus hambanya yaitu Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau orang Israel hanya duduk, diam, putus asa diperbudak, dan tidak mau bergerak, tidak berbuat sesuatu, tidak mau ikut Musa keluar dari Mesir, maka yang terjadi adalah mereka akan berkutat pada masalahnya itu sendiri. Mereka akan terus berputar, mereka akan terus diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi satu hal saudara yang terpenting, selain kita punya iman yang teguh, selain kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kita pun harus melangkah Bapak Ibu. Kita harus melangkah dan kita tidak boleh terpuruk di dalam keputusasaan. Satu hal yang iblis serang dalam hidup kita adalah pikiran kita. Maka itu kita harus melekat kepada Tuhan. Setiap firman yang ada, mari kita lekatkan diri kita kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan iya dan amin. Kita harus melangkah Bapak Ibu, seperti bangsa Israel ini, mau dituntun oleh Musa dan keluar dari bangsa dari perbudakan Mesir. Jadi Bapak Ibu, inilah renungan yang dapat kiranya memberkati kita semuanya, memberkati kami pribadi, dan juga kiranya dapat menjadi berkat buat hamba-hamba, buat saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, walaupun kita jauh, tetapi biarlah roh kita menyatu kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang singkat, renungan yang singkat ini boleh menjadi sesuatu, boleh menjadi pegangan kita bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Kita fokus arahkan hati kita kepada kebesaran Tuhan saja, bahwa jalan pikiran Tuhan itu tidak terselidiki, tidak terduga pengertiannya Tuhan. Dan tindakan kita adalah kita melekat kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dan melangkah, jangan terpuruk dalam keputusasaan. Suka atau duka tetap bersyukur kepada Tuhan. Kiranya hal ini boleh memberkati kita semuanya. Dan mimbar saya serahkan kepada saudara Yanto kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya melalui hamba-Nya saudara Ibu Epita yang sudah membagikan berkat buat kita. Di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan ini, di tengah ketakutan yang dunia ciptakan, kita diajar oleh firman Tuhan untuk memandang kebesaran Tuhan. Ayat pertama dikatakan, siapa yang dapat memanggil bintang dan tidak datang? Siapa yang tidak dapat memanggil bulan dan ia tidak datang? Kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta itu dapat memanggil ciptaannya, terlebih kita adalah biji mata Allah. Kalau kita berseru di tengah kesusahan, kita diajar oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita. Diajarkan juga kita untuk melekat kepadanya, selalu menanti-nantikan Tuhan, biar kekuatan baru itu, semangat hidup ini boleh tetap ada dan tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, kekuatan yang Kau sudah berikan melalui pemberitaan firman, menjadi pegangan hidup kami sebagai umat-Mu yang berjalan di tengah dunia yang penuh gejolak ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Dimanapun dia berada Tuhan, Kau berkati seisi keluarganya, Kau berkati iman yang teguh tetap ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Naikkan segala pujian kita, hormat kita kepada Tuhan. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuat itu ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuat itu ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. tiada yang dapat. Tiada yang dapat merendahkanku. Bapak di kemuliaan akan memasuki doa syafaat. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Iya. Kalau hari ini Kau sudah sertai ibadah kami dari awal sampai tuntasnya ya Bapa, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu. Biar kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami angkat kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amin. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu pagi hari ini yang begitu indah, memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Untuk kami mau terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Mengarahkan fokus hidup kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib dan luar biasa itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Amin. ya Bapa. Dan biarlah hati kami mau selalu menanti-nantikan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami ini Bapa. Ya. Di tengah kondisi yang tidak pasti saat ini Tuhan, biarlah iman percaya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Biar Engkaulah satu-satu menjadi pengharapan kami dan kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau terus melangkah maju Tuhan, Amin. meninggalkan yang di belakang kami, untuk mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah pandemi yang belum berakhir saat ini Tuhan, biarlah kami berharap dan bermohon hanya pada Engkau ya Bapak. Curahkan belas kasihan-Mu untuk umat-Mu Tuhan, dimanapun setiap kami berada. Biarlah kami boleh dikuatkan senantiasa ya Bapak oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Ya. yang sudah Engkau utus ke tempat ini Amin. untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Amin. Berkati beliau, memberikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan. Berkati kaum keluarganya ya Bapak. Berkati aktivitas hidupnya, pekerjaannya. Dan pakai menjadi alat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Agar dimanapun Tuhan saudara kami berada ini ya Bapak, nama Tuhan ditinggikan dan Amin. dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami titipkan Tuhan, Bapak Gembala kami, Amin. Ibu Gembala, berikan kesehatan, kekuatan sebagai pemimpin di tempat ini. Amin. Curahkan belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu atasnya ya Bapak. Kesehatan yang daripada Engkau Bapak, kesehatan yang sempurna Tuhan di masa tuanya. Amin. Pakai terus menjadi alat-Mu yang baik Tuhan. Berkati seluruh isi kaum keluarganya, anak, cucu, menantu dan keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Dan pakailah Bapak Gembala kami dan keluarga besar untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tengah kesulitan saat ini ya Bapak. Iya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami titipkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Ya. dimanapun setiap kami berada, di rumah-rumah, dimanapun Kau tempatkan kami saat ini ya Bapak. Berkati aktivitas hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Baik pekerjaan kami, baik usaha kami, baik pendidikan anak-anak kami Tuhan. Ya. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Apapun yang kami makan, kami minum dan kami pakai, Haleluya. kami akan terima daripada-Mu dengan penuh ucapan syukur Amin. ya Tuhan. Amin. Ajari kami, didik kami, terus berharap hanya pada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan, titipkan juga Tuhan orang tua kami yang lanjut usia. Ya. Berikan kesehatan, kekuatan di masa tua mereka ya Bapa saat ini Tuhan. Roh penghiburan, sukacita, damai dan sejahtera daripada Ya. Allah Bapa ada atas orang tua kami ini Tuhan. Agar di masa tuanya hidup berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati para anak-anak-Mu, hamba-Mu, pelan-pelan-Mu Tuhan di tempat ini. Ya. Apapun pelayanan kami, urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Curahkan roh yang menyala-nyala untuk Ya. terus kami bekerja di ladang-Mu Amin. dengan segenap hati kami. Amin. Untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Amin. Untuk membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa melalui pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Ya. Tuhan. Biar kira boleh menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan sekitar di tempat Ya. ini. Agar boleh banyak jiwa-jiwa bertobat dan datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami titipkan bangsa dan negara kami dalam tangan Engkau ya Bapa, yang masih dalam kondisi begitu sulit saat ini Ya, Tuhan, Yesus. untuk mengambil suatu keputusan. Berikan hikmat akal budi untuk para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, sampai pada RT RW yang terendah Tuhan. Berkati pelawat jamaah, berikan hikmat akal budi-Mu kepada mereka Tuhan, Amin. agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan rencana Tuhan Ya. atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Berikan roh tanggung jawab agar mereka semua dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar ya Bapak. Dan roh yang takut akan Tuhan Ya. curahkan untuk mereka semua ya Bapak, agar bangsa kami keluar dari krisis dan pandemi yang Amin. saat ini sedang mengikat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan di gereja-Mu, Amin. dimanapun setiap mereka berada Bapak, Amin. di bangsa kami Tuhan, Amin. di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kota-kota besar, di daerah-daerah terpencil, di desa-desa Tuhan. Urapi, pakai anak-anak-Mu ini menjadi alat-Mu yang baik ya Bapak, Haleluya. agar Injil terus diberitakan di bangsa kami, agar semakin banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelut, setiap Ya. lidah kan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa sepakat kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Biar Engkau saja yang boleh menyempurnakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Doa penutup saya serahkan pada hambanya. Ibadah telah selesai, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa kita, berkat kesehatan, berkat atas usaha pekerjaan kita, berkat dalam setiap aktivitas kehidupan kita,
Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal pikiran kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Ibadat telah selesai. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa